dimulai. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Perkenalkan nama saya Mujibur Rahman, lagi penelitian S3 tentang peringatan dini bencana, dan sudah 2 bulan ini di Indonesia, 1 bulan di Jakarta sama Bandung, lalu hampir 1 bulan di Bali. Dan di sana kita ketemu dengan BNPB, PVMPG. Seminggu yang lalu aku di pos pengamatan Gunung Api dan Gunung Agung itu tidur di sana selama seminggu. Sekarang kesempatan bisa ketemu teman-teman di Pasebaya. Mungkin terima kasih sudah meluangkan waktu di sini, dan hari ini sekedar diskusi tentang pengalaman-pengalaman waktu pas sebelum putus, mungkin kegiatan setelah memutus Gunung Agung, pengen dengar dari masing-masing. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, dan mungkin masing-masing anggota di sini bisa perkenalan dan menceritakan pengalaman waktu menjadi anggota dari Pasebaya itu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sudah 2 kali ya, 3 kali ya sekali bisa perkenalkan. Ini adalah tim kita, satu dengan NCS kita, kemudian ada juga tim versi kita. Jadi silahkan testimoni apa yang diambil. Waktu ini saya sudah menjelaskan secara detail tentang keberadaan Pasebaya, dan sekarang misalnya ditanya ulang ya, seperti apa benar nggak apa yang saya ceritakan. Silakan nanti sebentar akan dibantu oleh untuk waktunya dipersilakan diperkenalkan nama. Jadi apapun pengalaman teman-teman selama erupsi Gunung Agung, bagaimana pembiayaan kita di sini, bagaimana regulasi tentang bantuan dan lain sebagainya, transparan kita juga, keberadaan dan kepemilikan kita memiliki aplikasi juga sudah saya jelaskan kemarin. Jadi sangat apresiasi karena baru satu-satunya ya ada relawan yang memiliki aplikasi dan mengetahui titik letak relawan, dan itu tidak gampang. Kalau dipikir aplikasi itu ya kalau kita hitung miliaran ternyata. Jadi karena kita kalau harus bayar bekerja sama dengan Google ternyata hampir 900 juta itu per tahun. Tapi kita bisa free dan kita masih bisa mempergunakan aplikasi itu sampai hari ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Desmete, Bang Eka untuk memandu kegiatan testimoni ini, Pak. Saya persilakan. Baik. Dapat pindah ya. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Gede Sumerte, Pasebaya, sahabat tugas di operator dan teman-teman yang lain memantau di lapangan. Di pengalaman sebelum terbentuk Pasebaya, pada saat mulai berbolanya di 22 September, Bisa sekalian ngopi ya Mas ya? Boleh. Acara santai sekali ya, pada 22 September harus informasi yang belum tersaring. Pada saat itu saya masih di kantor camat pos Kapis Orari, memberikan informasi terkait dengan perkembangan aktivitas. Setelah terbentuk Pasebaya, kita di sini mulai alur informasi dan fungsi sudah bisa diatur ataupun sudah regulasinya berjalan, sehingga keberadaan Pasebaya begitu cepat acuan atau informasi terkait. Iya. Jadi untuk sementara itu dulu. Sana mau Be?
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bani Sumerte. Pak Ketua, izin. Mas, Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa kata-kata, perkenalkan nama saya Ibu Maneka Sumeraputra, biasa dipanggil Bang Eka. Ya. Di Orari, saya menggunakan call sign Yankee Delta 9 Alpha 5 Whiskey. Di Rapi, RC, saya menggunakan call sign Juliet Zulu 14 India November Echo. Saya di sini sebagai NCS atau Net Control Station Posko Induk Fase Bayagung bersama rekan saya Pak Gede Sumerte, dan di sebelah kiri saya ada Mas Popo dari Porlok Lokal Karangasem, dan beberapa NCS, ada Pak Dut Mudi yang sudah hadir, ada Pak Mengas Riarte yang berhalang hadir, ada Pak Ketut Sudarno juga berhalang hadir hari ini. Jadi di sini sebagai relawan Fase Bayagung adalah satu-satunya relawan mandiri, di mana di saat terjadi erupsi pertama kali pada tanggal 22 September 2017, awal pertama kali terjadi kegentingan yang cukup dahsyat pada waktu itu, boleh dikatakan sangat mencekam, karena bagaimana saudara-saudara kita atau masyarakat yang tinggal di lingkar 28 desa harus berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri sesuai dengan himbauan yang diberikan oleh instansi terkait. Harus menjauh dari badan gunung, yaitu dari KRB 3, KRB 2, dan KRB 1. Nah, di sini terjadi kepanikan yang cukup mendalam, dan di jalan terjadi kemacetan yang cukup panjang, dan juga terjadi insiden-insiden seperti kecelakaan, tabrakan, dan lain sebagainya. Jadi berkat kesigapan dari putra asli daerah Karangasem yang dikomando oleh Bapak Gede Pawane, sekaligus beliau sebagai Kepala Desa Duda Timur, beserta seluruh jajaran Kepala Desa lingkar 28 desa berinisiatif membentuk yaitu sebuah relawan komunikasi waktu itu yang sebelumnya menjadi relawan tanpa arah, sehingga disempurnakan oleh Pak Gede menjadi relawan Fase Bayagung. Tujuan dibentuknya relawan Fase Bayagung adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terdampak di lingkar 28 desa, dan kami sebagai NCS menggunakan fasilitas Ore Lokal Karangasem melalui radio frekuensi Orari. Kami menerima informasi melalui posko ini dan menerima informasi dari rekan-rekan relawan di lingkar 28 desa, sehingga kami menyebarluaskan melalui frekuensi Pasematonan Jagabayu Gunung Agung. Relawan Fase Bayagung adalah relawan mandiri yang tanpa dibiayai oleh pemerintah. Selama ini adalah relawan Fase Bayagung beranggotakan lebih dari 1.250 orang, namun yang sering aktif hanya beberapa yang bisa hadir di posko induk karena pentingan dan mungkin jarak dan waktu. Namun relawan Fase Bayagung selalu siap 1 kali 24 jam, baik memberikan edukasi ataupun melakukan evakuasi bila mana Gunung Agung mengalami erupsi secara tiba-tiba. Dan di saat erupsi Strombolian, jadi kami relawan Fase Bayagung lingkar 28 desa, baik yang ada di luar lingkar 28 desa, selalu bergerak aktif untuk melakukan penjemputan kepada warga masyarakat yang tentunya tertinggal oleh sanak keluarganya, baik yang tidak bisa mengendarai sepeda motor ataupun alat transportasi yang lain. Sehingga kami dalam Fase Bayagung harus mengevakuasi, membawa ke tempat yang lebih aman. Jadi itulah Fase Bayagung. Betul-betul kami berpikir, tidak pernah berpikir apa yang bisa kami dapatkan dari negara ini. Namun kami dalam Fase Bayagung lebih mengutamakan apa yang bisa kami perbuat untuk bangsa dan negara ini. Apa yang kami lakukan murni, panggilan hati. Karena kami dibentuk sebagai relawan adalah sebagai relawan misi kemanusiaan. Dan Fase Bayagung juga sudah mendapatkan piagam penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan kami juga diberikan pelatihan oleh SHAR, itu Basarnas, itu berupa jungle rescue yang langsung kami lakukan di radius kurang lebih 1 sampai dengan 4 km dari puncak kawah Gunung Agung. Dan beberapa rekan kami juga mendapat pelatihan dari instansi terkait
terkait edukasi tentang bagaimana cara penyelamatan bila mana Gunung Agung ini mengalami erupsi. Nah, demikianlah perjalanan kisah balik relawan Pasir Bayi Agung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selanjutnya saya persilakan Abang San sebelah kanan saya untuk memberikan himbauan ataupun motivasi kepada rekan-rekan relawan tentang kisah balik relawan Pasir Bayi Agung. Pak Mas Bos, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya nama Pupu Saprudin, adalah anggota Orari lokal Karangasem yang juga sebagai anggota relawan Pasir Bayi Agung. Kami bergabung di Pasir Bayi Agung. Ini adalah panggilan hati sebagai masyarakat Karangasem yang merasakan dampak dari erupsi Gunung Agung. Jadi kami sebagai relawan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar terdampak dari Gunung Agung, memberikan informasi-informasi terbaru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kami di seputaran Karangasem. Anggota Pasir Bayi Agung terdiri dari relawan Pasir Bayi yang merupakan anggota amatir radio sebagian besar, dan kami berkomunikasi mempergunakan frekuensi amatir radio, jadi bisa memberikan informasi yang terbaru setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Kami selalu berbagi informasi dari tingkat Gunung Agung kepada rekan-rekan yang ada di seputaran Gunung Agung. Mudah-mudahan kegiatan kami ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tentunya bagi masyarakat Karangasem pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, oh ya. Langsung apa pengalaman di Pasir Bayi? Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Upi. Saya salah satu juga relawan dari Pasir Bayi Agung yang mana juga anggota Orari lokal Karangasem, juga sebagai anggota Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI Karangasem juga. Nah, di sini kami bersama-sama dengan rekan-rekan bergabung dengan Pasir Bayi Agung, yang mana sebelumnya kami sebagai relawan dari Amati Radio, kemudian dengan terbentuknya Pasir Bayi Agung, sehingga kami para relawan berkumpul di sini untuk ikut serta dalam edukasi, tentunya juga informasi terkait dengan Amati Radio, sehingga kami bisa menginformasikan lewat radio terkait dengan apa yang saat ini terjadi di Gunung Agung. Khususnya kita menginformasikan laporan terkini setiap 6 jam dari laporan update rilis PVMBG, yaitu yang kita sebut biasanya sebagai Makmafar. Jadi setiap 6 jam sekali kita melaporkan update yang terbaru. Mungkin untuk selanjutnya teman yang lain akan melaporkan lagi. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalan dulu, nama saya Iwan Artike. Kalau saya di Delta Renata Mike Eko, anggota Orari dan juga relawan Pasir Bayi dari Kecamatan Bapakda. Untuk selama ini situasi kondisi kebencanaan Gunung Agung 3 tahun yang lalu memang ini sangat susah, terutama bagi kami sebagai relawan, terutama untuk mengedukasi dan untuk memindahkan masyarakat yang terdampak dari radius 1 sampai 2 kilo dan 5 kilo. Sementara waktu pada saat itu kami sebagai relawan ya sama seperti teman-teman yang lainnya, panggilan hati. Saya juga dapat mengungsi selama 1 hari. Ini berbagi sharing dan pengalaman, karena di sini kita sebagai relawan kan ya kembalilah untuk saling membantu sesama relawan dan masyarakat khususnya di Karangasem. Dapat
Apa itu dapat mengungsi 1 hari, dan itu nggak bisa dah, harus balik lagi, kasihan juga keluarga dan teman-teman yang lain. Nah itu selama jadi relawan, ya itulah namanya juga relawan, kita suka duka kita tanggung bersama. Untuk biaya memang kita tidak ada dari pihak ketiga, kita khusus untuk pribadi-pribadi, dan kita sebagai relawan juga saling membantu. Sementara itu aja dulu dari saya, yang kembalikan ke masyarakat pagi. Baik, selamat pagi. Saya perkenalkan, nama saya Kuswar Tigel, lebih sering dipanggil beliau SKD. Saya juga anggota Orari dengan call sign Yankee Golf 9 Eco Hotel Whiskey. Saya dari Kecamatan Manggis. Kebetulan di desa kami Manggis juga menerima pengungsi dari lereng Gunung Agung yang saat itu sedang erupsi. Awalnya kami juga diperkenalkan sama teman-teman sebagai relawan untuk membantu teman-teman di pengungsian, dan timbul juga ada ketukan hati nurani untuk ikut mengevakuasi saudara kita yang ada di lingkar 28 desa yang sangat-sangat terdampak. Awalnya dari situ kami sebagai relawan ikut bergabung di Pasebaya ini. Memang betul seperti teman-teman bilang, kami di sini bahu-membahu, saling membantu, dan juga dari pembiayaan, makanan, minuman, kami juga kadang-kadang patungan sama teman-teman untuk bisa makan, membantu teman-teman. Hanya itu aja yang bisa kami informasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Jero Mangkumade Pujung, posisi dari Gunung Agung Visi Barat Daya di radius 8-10 km, tepatnya di Kecamatan Rendang. Saya bergabung di Pasebaya Agung atas niat, hati nurani, jiwa kemanusiaan, yaitu karena banyak rekan-rekan kita yang ada di dekat Gunung Agung, tepatnya di radius 5-4 km dari puncak kawah Gunung Agung, perlu menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan peningkatan Gunung Agung. Untuk itu kami sebagai relawan komunikasi memberikan atau mengasih edukasi tentang peringatan dini kebencanaan melalui pelatihan-pelatihan yang dikasih oleh badan instansi yang terkait seperti BNPB dan yang lain-lainnya, dan termasuk dikasih pelatihan-pelatihan sama SAR yang sudah diterangkan oleh Pak Bang Ekanya. Dan kami sendiri sebagai relawan tidak ada unsur paksaan, itu murni dari hati nurani sendiri, yaitu kami juga setiap hari on 24 jam di SRR, yaitu seismogram radio relay, untuk memberikan seandainya sewaktu-waktu ada peningkatan atau aktivitas baik di Gunung Agung maupun di luar Gunung Agung. Kami sebagai relawan selalu siap untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di 28 desa terdampak tentang peningkatan yang ada di Karangasem. Hanya begitu yang bisa sampaikan, yang lainnya mungkin sudah sama dengan teman-teman yang lainnya. Cukup semangat. Baik, terima kasih atas waktu dan semangatnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wisnu Sulawesiawan, biasa dipanggil Ibu Wisnu, anggota Pasebaya dan anggota Orari lokal Karangasem juga, dengan desain Yankee Delta 9 Alpha Hotel Quebec. Kenapa saya bergerak untuk ikut bergabung dengan teman-teman di relawan Pasebaya? Karena kebencanaan adalah salah satu juga fungsi atau tupoksi dari Orari, dukungan kebencanaan. Selain itu kebetulan
tempat tinggal saya berada di depan rumah sakit. Jadi sewaktu terjadi kepanikan tanggal 22 September, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saudara-saudara saya berhamburan keluar rumah sakit walaupun dalam keadaan sakit, bahkan ada yang baru habis melahirkan. Panik, tidak terkoordinasi. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan saya ikut bergabung dalam relawan ini. Samping itu juga saya memiliki keluarga yang berada dekat sekali dengan Gunung Agung, tepatnya di Desa Sake. Sama juga mengalami kepanikan pada saat itu dan juga ikut mengungsi beberapa bulan. Itu juga yang menjadi dasar saya menggerakkan untuk ikut bergabung dalam relawan ini. Selama ini saya ikut di relawan sangat merasakan sendiri manfaatnya, kebersamaan, walaupun sedikit yang kami perbuat paling tidak dapat membantu dan mengingatkan suara-suara yang lain. Mungkin yang lain sama dengan teman-teman sebelumnya, itu yang dapat saya sampaikan. Saya semoga relawan Persebaya ini dapat terus bersatu dan selalu siap untuk membantu masyarakat, karena bencana itu selalu ada. Kalau tinggal di gunung ya Gunung Agung, kalau tinggal di pantai mungkin tsunami. Dan khusus untuk Gunung Agung, karena sampai saat ini Gunung Agung juga masih tergolong gunung aktif, jadi keberadaan relawan Persebaya tentunya akan sangat dibutuhkan. Ya demikian, terima kasih. Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mudi. Saya juga bagian dari anggota dari lokal Karangasem dan juga tim KOR, yang artinya tim Communication dan Rescue. Berlatar belakang dari hal tersebut, dan juga kebetulan untuk aktivitas saya adalah pendaki gunung, yang mana kesehariannya ya ke volcano yang ada di Bali seperti Gunung Agung dan Gunung Obat. Dan saya juga adalah anak gunung, di mana dilahirkan ya di lingkar Gunung Agung, salah satu bagian daripada desa-desa yang termasuk kawasan rawan bencana, yaitu yang ada di sebelah timur laut Gunung Agung, yaitu di Desa Dukuh. Kami termasuk KRB 3, yang jarak rumah saya adalah 6 km dari Kawah Puncak. Nah, itu juga yang melatar belakangi mengapa saya terjun selaku relawan. Dan juga terdahulu erupsi yang sebelumnya, yaitu tahun 63, sering diceritakan oleh orang tua bahwasannya desa kami dilanda awan panas dan juga lahar dingin. Banyak dari keluarga kami yang mengungsi ke daerah Singaraja, bahkan keluar Bali, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Ya. Nah, dengan latar belakang itu, di saat tanggal 12 September 2017, saya melakukan pendakian yang terakhir dan menginap di gunung. Dan mulai tanggal 14 September 2017 ditetapkan gunungnya peningkatan dari normal ke waspada. Nah, sehingga gunungnya ditutup untuk pendakian. Nah, demikian. Nah, semenjak itu saya mengikuti daripada kegiatan KOR Orari Lokal Karangasem bersama Ketua Orari Lokal Karangasem bersama Bapak Ketua, yaitu Bapak Gusti Ngurah Semarembawe, untuk mengikuti rapat-rapat dengan instansi pemerintah. Nah, ditetapkan bahwa dibentuklah posko Tama, yang mana tim yang pertama masuk posko adalah tim dari kami, yaitu Orari Lokal Karangasem, membangun stasiun untuk bisa kita selaku relawan komunikasi. Dan berlanjut juga kita bergabung dengan relawan Persebaya, yang mana juga diikuti daripada teman-teman dari tim komunikasi berkat bantuan daripada namanya Pak Lesto Prabancana dari Yogyakarta, membantu untuk melakukan yang seperti disampaikan oleh Pak Jerman Pujung, yaitu tentang SRR. Nah, kami membangun relay stationnya di daerah Rendang, karena dekat dengan pengamatan gunung api. Dan juga di saat terjadi peningkatan dari waspada ke siaga dan bahkan ke awas pada tanggal 22
September 2017 sekitaran jam 10.15 di malam hari, saya sendiri selaku NCS di Posko Tama mengumumkan kepada masyarakat lingkar Gunung Agung tentang peningkatan itu dan sesuai dengan arahan pemerintah melalui PPMBG. Nah, itulah yang melatar belakangi. Nah, kami di Relawan Pasebaya walaupun dari latar belakang yang berbeda, ada dari rekan-rekan petani, ada saya selaku aktivis gunung, dan rekan-rekan yang lain dari pekerjaan yang berbeda, ada pemborong, Mas Pupu contohnya pemborong dia, dan juga yang lain. Kami kompak, di saat kami ada waktu kami bisa bergabung dengan kegiatan, di saat kami tidak ada waktu kami komunikasi bahwa izin untuk tidak bisa melakukan aktivitas dan teman-teman yang lain mungkin bisa melakukan aktivitas. Pada intinya semboyan kami di Pasebaya adalah Pasebaya tangguh. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Teman pagi juga rekan-rekan, terima kasih sudah hadir. Kita kembali kumpul setelah sekian lama kita tidak dapat jumpa dan ngobrol. Dan kebetulan juga ada mahasiswa dari Australia, dari Australia untuk menggali info dari kita di Pasebaya Agung. Banyak sudah disampaikan dari rekan-rekan, dari juga latar belakang. Mohon maaf, saya nama Haji Santi yang tadi dipanggil di frekuensi karena kebetulan juga saya ikut di amatir radio bersama senior juga. Saya bergerak di bidang pertanian. Itu sempat dibilang sama Pak Biro Mudi, banyak latar belakang ikut di Relawan Pasebaya, ada dari pariwisata juga, operasi wisata. Seperti contohnya saya di petani tidak menunjukkan untuk niat ikut membantu warga untuk menggali informasi, menyampaikan ke warga informasi-informasi tentang ada peningkatan aktivitas Gunung Agung di 2017 di 22 September. Di sempat juga kami mengisi beberapa hari dan di 22 September harus warga di pengungsian dan kembali juga pulang untuk pengawasan di kampung karena saat 22 September itu sangat sepi dan hampir tidak berpenghuni di radius berapa itu 9 km ya, kosong sekali. Itu hanya itu tambahan dari saya. Terima kasih dan silakan, selamat pagi. Oke, Bapak ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk waktunya. Perkenalkan saya di Gedung Warta Wiguna, anggota Orari, Eki Golak Koswa Desa 5, anggota Rapi juga, Juliet Sulu 14, Juliet Charlie Kor, dan anggota Pasebaya juga dari Bebandem, tepatnya saya. Bebandem. Ya, dari Bebandem. Berarti sedikit sharing di sini. Sebelum dia gabung Pasebaya, di desa saya itu masyarakat sempat panik dan sangat kacau. Kemana ngungsinya, ada bilang ke sini, bilang ke sana, dan informasi juga tidak terupdate dan tidak benar juga. Makanya dari itu yang gabung ke Posko Indo Pasebaya, tepatnya awal-awal tahun 2018 ya, setelah di sana yang bertugas untuk melaporkan situasi GA juga cuaca, lalin juga tentang masyarakat ke Posko Indo Pasebaya langsung diterima oleh rekan-rekan di sini. Nah, semenjak itu kami merasa tenang di desa kami karena tahu arahnya mau ngisi kemana. Tepatnya di sana waktu itu diarahkan untuk traveling London itu diungsinya ke Manggis. Ya, jadi ke Manggis, nanti
saya tetap di rumah, dapat mengungsi waktu itu karena saya ada di radius 12 km dari kawah puncak Gunung Agung dan kebetulan dilindungi oleh bukit. Bukitnya itu Nyampingan namanya. Bukitnya itu ya, Nyampingan. Jadi di sana itu hanya seberapa aja yang mengungsi. Tapi dekat arahan dari pemerintah, makanya mengungsinya. Nah, semenjak itu saya bergabung ke Puskesmas Pasebayu, banyak teman, juga tahu beberapa desa karena saya tidak sebagai relawan komunikasi saja, langsung sebagai anggota TRC pimpinnya Pak Mango TK. Itu saya langsung terjun ke desa-desa, edukasi warga, evakuasi warga juga siang malam juga kami lakukan dengan senang hati tanpa ada apapun keinginan atau imbalan yang laksanakan dengan ikhlas dan tulus. Nah, banyak teman jadinya di sini yang merasa senang, jadi beban itu semua yang pikul bersama-sama dan untuk pembiayaan juga kita sama-sama. Nah, yang lain-lain sepertinya sama dengan rekan-rekan. Demikian. Terima kasih. Selamat siang. Permisi. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Komang Suarsano kalau di Utara Manggung Panggilan. Saya berasal dari Bebandem, sewilayah dengan Pak Tut. Tergabungnya saya ke Pasebayu seperti teman-teman tadi mengatakan memang betul dari panggilan hati, panggilan jiwa untuk membantu sesama teman yang tertimpa bencana. Jadi pengalaman kami semuanya kira-kira sama ya, sama karena bergerak di bidang relawan gitu. Cuman wilayahnya mungkin yang berbeda-beda. Kami berada di wilayah Tenggara, radius 12 km. Dan kami juga sempat merasakan sebagai pengungsi ke wilayahnya Pak Tuleong beberapa hari. Nah, dan juga terkait dengan dampak dari erupsi Gunung Agung untuk kami sebagai relawan di Bebandem khususnya sama kegiatannya dengan apa yang disampaikan Pak Ketua, namun sedikit tambahan dari saya, dampak dari erupsi Gunung Agung itu bukan kepada manusia saja, juga terdampak ke binatang. Nah, disinilah pengalaman pertama saya bergabung di relawan Pasebayu Agung untuk memberikan pakan hewan ke wilayah lereng Gunung Agung, terutama di daerah Pasar Agung Selat dan juga Pasar Agung yang ada di Jungutan. Nah, itulah pengalaman kami di samping memberikan bantuan kepada sesama manusia juga ke binatang, satwa ya. Nah, jadi apa yang dibawa ke lereng Gunung Agung untuk membantu satwa itu juga berupa buah-buahan yang merupakan bantuan juga dari teman-teman Pasebayu dan juga ada dari pihak-pihak yang lain. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan, nama saya Iwayan Raja Astawa, biasa dipanggil Mangkualik Pipit. Saya juga anggota Orari Karangasem dengan call sign Yankee Delta 9 Alpha Juliet Charlie. Saya bergabung bersama relawan Pasebayu sama seperti yang lain karena panggilan hati dengan misi, yaitu misi yang sama, misi kemanusiaan. Dan untuk kami di Pasebayu siap selamat dan siap mengamankan. Saya bergabung ke Pasebayu di pertengahan 2018 karena desa saya, Desa Pipit, tepatnya di Kecamatan Abang, juga masuk wilayah 28 desa terdampak. Saya menyaksikan begitu kekhawatiran masyarakat pada tanggal 22 September ketika ditetapkan Gunung Agung pada status awas. Masyarakat yang ada di Desa Pipit, tepatnya di wilayah Petempek, Padang, Lage, dan
Bukit Jandu itu yang paling keras. Tahun 63 menurut tua kami itu wilayah paling keras, karena di wilayah Bit itu berhamburan keluar sampai tepat di depan rumah paman saya sampai ada kecelakaan karena masyarakat menerima informasi yang belum begitu jelas dan tidak begitu terarah. Saya sempat juga mengungsi ke wilayah Desa Tribuana, tepatnya di Banjar Lebuk, Lempuyang. Saya juga pernah ikut sebelum ke Pasebaya, saya ikut di Bebandem di wilayahnya Pak Komar dengan relawan Merkuri. Juga pernah mengikuti giat pemberian pakan hewan di wilayah Sibetan, di Purun Pasar Agung, Jumutan juga pernah ikut. Nah, hanya itu yang bisa sampaikan. Yang lain sama teman-teman kami di sini, bukan ada paksaan maupun yang lain, kami di sini mengikuti kata hati dan panggilan jiwa kami sebagai lawan tanpa ada unsur bagaimana dan lain apa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah pengenalan masing-masing dan menceritakan pengalaman tentang erupsi Gunung Agung 2017 ya. Sekarang aku pengen paling ada 4 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama itu Posko Induk Pasebaya ini mengamati itu resiko-resiko apa saja atau bencana apa saja yang di sini. Apakah hanya gunung api aja atau yang lainnya juga dipantau dan dikomunikasikan? Atau mungkin itu aja yang pertama. Ya boleh. Mohon izin. Ya. Dapat saya jelaskan. Memang pada awalnya sih kalau Pasebaya adalah fase Metenan Jabebaya yang berhubungan dengan erupsi Gunung Agung. Tapi dalam pelaksanaannya kami juga menerima informasi mengenai bencana-bencana lain. Sebagai contoh, pohon tumbang, ataupun banjir, ataupun umpamanya kebakaran, pasti informasinya lebih dulu disampaikan ke Pasebaya. Karena anggota kami itu ada hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem. Dan kami memberikan informasi menggunakan frekuensi radio yang dapat dipergunakan setiap saat, setiap waktu, dan di mana saja. Jangkauan RPU atau radio pancar ulang yang kami pergunakan bisa melingkupi hampir seluruh luas wilayah Kabupaten Karangasem. Sebagai contoh, pada saat awal-awal terjadinya kehebohan yang pada tahun 2017 tersebut, ada hal yang sebenarnya mungkin di luar kemampuan kami, tapi mungkin masyarakat lebih percaya menginformasikan kepada kami di Pasebaya. Contohnya pemadaman listrik oleh PLN pun dilaporkan ke Pasebaya, kemudian Pasebaya yang memediasi dengan pihak PLN, kemudian itu bisa ditindaklanjuti langsung. Atau pohon tumbang melintang di jalan raya, rekan-rekan anggota relawan Pasebaya menginformasikan, dari Pasebaya pun langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dan bisa segera ditindaklanjuti. Sebagai bahan informasi bahwa frekuensi yang kami pergunakan juga dimonitor oleh hampir semua stakeholder di Karangasem, baik PLN, BPBD, kemudian juga Dinas PU dan dinas-dinas lainnya. Jadi mereka memonitor setiap perkembangan juga lewat frekuensi Pasebaya. Karena relawan kami seperti saya sampaikan tadi ada hampir di seluruh wilayah kabupaten. Jadi setiap kejadian, setiap saat pasti akan ada relawan kami yang memberikan informasi ke frekuensi Pasebaya. Jadi hampir semua kegiatan kebencanaan kami yang lebih dulu memberikan informasi atau menerima informasi dari masyarakat. Mungkin bisa ditambahkan sama yang apakah ya. Jadi awal terbentuknya Pasebaya itu adalah merupakan kesepakatan bersama 28 desa dengan kepala desa untuk berbekal 28 desa untuk menyikapi adanya peningkatan vulkanik daripada gunung, karena seperti yang sudah disampaikan 22 September itu masyarakat berhamburan luar biasa, belum tahu arah mau kemana, yang
penting menjauh saja dari bedan gunung. Kemudian 28 kepala desa menyatukan diri membentuk Persebaya dengan prinsip bahwa sebagai forum ataupun pengurangan risiko bencana. Jadi meminimalisasi supaya tidak terjadi korban yang begitu banyak bila mana terjadi aktivitas yang berpotensi membahayakan. Kemudian dari tersebut terbentuk posko induk, dari situ pula jadi alur informasi dan juga logistik ataupun sumbangan-sumbangan logistik ada juga masuk ke sini, padahal posko tanggap darurat ada di Pengampu. Regulasinya lebih gampang karena komunikasi daripada 28 kepala desa. Nah, terkait adanya desa yang masuk KRB ataupun kawasan rawan bencana, kemudian terjalin komunikasi dengan kepala desa yang tidak menjadi kawasan rawan bencana erupsi gunung api, yaitu disebut dengan desa penyangga. Jadi selanjutnya koordinasi ini dari 28 kepala desa KRB dengan desa penyangga terjalin komunikasi dan MOU untuk misalnya desa A harus bergeser kemana, itu sudah ada bagannya di sana. Sudah. Atau mungkin bisa dijelasin langsung di bagannya kita? Ya. Mungkin Pak Budi bisa. Silakan. Desa Pembatan Atas, mereka sudah disediakan desa penyangga, yaitu di Menange, Nongan, dan Saban. Berarti 3 desa membackup desa Pembatan Atas. Oh iya. Dan contoh yang lain, nomor 2 contohnya desa Besaki Atas. Penyangganya desa Rendang, Menange, dan Nongan juga, karena mereka berdekatan. Karena mudah akses untuk keluar dari desa kawasan rawan bencana yang ini adalah mendekat ke sini. Yang ini juga mendekat ke sini. Contoh yang lain, desa Buanegiri. Desa Buanegiri. Nah, ini desa Buanegiri, walaupun letaknya agak berjauhan dengan Tenganan, tapi mereka ada kedekatan kultur, Pak. Dari tahun 63, sebelumnya itu yang Gunung Agung meletus, mereka sudah beberapa penduduknya menetap di desa Tenganan, sehingga mereka ada hubungan kekeluargaan, hubungan cultural, sehingga mereka merasa nyaman akan melakukan pergeseran ke tempat ini. Nah, mereka mengajukan kepada kepala desanya untuk bisa mengkomunikasikan kepada kepala desa Tenganan biar mereka bisa disiapkan desa penyangga Tenganan untuk mempersiapkan tempat pengungsian. Itu salah satu contohnya aja, Pak. Kayaknya itu aja cukup. Atau di sharing informasi atau gempa bumi gitu? Ya, mungkin saya tambahkan seperti yang disampaikan oleh rekan saya, jadi pada awalnya informasi kita adalah terkait aktivitas vulkanik Gunung Agung, tetapi karena respon daripada teman-teman di Persebaya, teman-teman Persebaya sangat mendukung luar biasa. Jadi segala informasi terkait kebencanaan masuk ke posko induk. Kita teruskan kepada instansi terkait dan segera mendapat penanganan. Nah, dari itu kemudian informasi termasuk ada air laut pasang ataupun apa, tapi masuk informasi ke posko induk. Ataupun banjir, mungkin gempa, semua masuk ke informasi ke posko induk. Itu yang kita alami selama ini. Nah, mungkin karena situasi sekarang agak sedikit kita rasakan landai, walaupun situasi masih level siaga, dan intensitas informasi agak berkurang. Namun bila mana ada peningkatan ataupun mungkin ada gempa, pasti ada informasi masuk melalui frekuensi. Kemudian juga di samping melalui media WA ataupun Facebook ya. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, kita Persebaya sekarang punya aplikasi untuk mengetahui lebih detail. Itu bisa dibuka linknya di aplikasi Persebaya. Kan mungkin itu tambahan dari saya, mungkin beri tambahan tadi. Baik, terima kasih tadi atas waktunya. Perlu saya tambahkan sedikit. Jadi Persebaya yang awalnya dibentuk khusus untuk edukasi terkait peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung. Namun setelah berjalannya waktu, jadi Persebaya Agung menerima juga informasi-informasi tentang bencana yang lain. Bila mana terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, jadi seperti gempa, karena di Persebaya Agung juga dilengkapi alat SRR, ya, suara radio relay. Begitupun bila terjadi gempa, jadi kami bisa menginformasikan melalui radio frekuensi ini, sehingga kami bisa menyebarluaskan kepada
masyarakat yang terdampak di lingkar 24 desa. Begitupun bila Gunung Agung mengalami erupsi secara tiba-tiba, otomatis alat yang terpasang di posko induk Pasir Agung yaitu suara radio relay mengalami peningkatan dan kami bisa secara langsung mengetahui bahwa terjadi embusan ataupun terjadi letupan. Nah, seiring berjalannya waktu, bila mana curah hujan yang cukup tinggi di Karangasem seperti musim sekarang ini, tentu sering terjadi tanah longsor, yaitu banjir bandang seperti beberapa hari yang lalu di daerah Butus, yaitu akses jalan menuju Wonogiri terputus. Nah, sehingga kami Persebaya Agung juga bersinergi dengan instansi terkait seperti BPBD Kabupaten Karangasem dan instansi yang lainnya bergerak membantu melakukan penanganan ke lokasi terjadinya bencana. Demikian juga bila terjadi pohon tumbang, bila mana terjadi angin yang cukup kencang, yaitu di sini di Karangasem banyak pohon nau dan pohon-pohon besar sehingga jatuh atau tumbang ke jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Kami Persebaya Agung juga ikut berpartisipasi menangani kejadian tersebut. Nah itulah Persebaya Agung. Mudah-mudahan walaupun saat ini Gunung Agung masih berada di level 3 atau siaga, namun kami sebagai relawan tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Karena kami tidak bisa tahu kapan Gunung Agung akan mengalami erupsi secara eksplosif. Walaupun sempat beberapa tahun yang lalu, kalau kita berbicara masalah gunung, Pak Kaswani sempat memprediksi bila mana Gunung Agung mengalami erupsi akan mengalami 6 kali lipat melebihi dari Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Karena Gunung Merapi yang di Jawa Tengah mengalami erupsi secara eksplosif mengeluarkan gas CO2 yaitu kurang lebih 1000 ton. Gunung Agung pernah mengalami mengeluarkan gas 6 kali lipat dari Gunung Merapi, namun tidak terjadi erupsi secara eksplosif. Itu pun hanya Strombolian. Dari sisi kegempaan, juga Gunung Agung pernah mengalami kegempaan yang boleh dikatakan 20.000 kali per hari. Namun Gunung Agung masih tetap berdiri kokoh sehingga terjadi erupsi. Dari peningkatan suara radio relay, suara radio overskill sampai 52 menit. Jadi luar biasa, Gunung Agung pernah mengalami tremor overskill kurang lebih 52 menit, namun tidak terjadi erupsi yang eksplosif. Kalau gunung-gunung lain yang ada di Indonesia, jangan dalam hitungan menit, mungkin dalam hitungan detik, bila mengalami tremor overskill sudah dipastikan gunung itu akan mengalami erupsi yang sangat eksplosif. Nah itulah mungkin kurang lebihnya Bapak Ketua kita mumpung ada di depan, Bapak Gede Pawana atau Pak Mudi mungkin bisa menamakan. Waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya tambahkan lagi sedikit. Seperti kita ketahui, Bali adalah merupakan pulau tujuan wisata baik mancanegara maupun domestik. Dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Agung, pastinya ada dampak daripada aktivitas tersebut. Contohnya, semenjak adanya peningkatan aktivitas Gunung Api Agung, di medsos sudah tersebar adanya hoax, Pak. Sehingga kita yang ada di Bali juga mengalami kepanikan. Tamu-tamu yang biasanya berwisata ke Bali juga ada beberapa yang tidak mengetahui Bali secara benar. Informasinya mereka merasa khawatir dan membatalkan kunjungannya untuk berlibur ke Bali. Nah, dari pihak kita selaku relawan dan juga dimotori oleh Bapak Ketua Pak Gede Pawana, melalui relasi-relasinya juga bisa mengirimkan foto-foto yang dibutuhkan kepada relasi-relasi network daripada Persebaya Agung. Nah, itu Bapak bisa disaksikan bahwa walaupun gunung api pada saat meletus itu berbahaya, bisa juga disajikan panorama yang indah dengan melihat dari jarak yang aman. Nah, demikian. Nah, dengan demikian juga dari kita memberikan informasi bahwa ada beberapa daerah-daerah yang merupakan spot foto yang sangat menarik sehingga bisa membantu memulihkan kunjungan daripada wisata yang berlibur ke Bali, walaupun kita dalam fase erupsi Gunung Agungnya, sehingga wisata di Bali tidak benar-benar down.
lambat laun dengan adanya informasi-informasi yang bisa dipercaya dari relawan-relawan kita yang ada di 28 desa, ada spot-spot yang boleh dikunjungi, ada spot atau daerah yang memang tidak layak dan tidak diperbolehkan dan forbidden untuk dikunjungi. Nah, saya selaku aktivis pendaki dan bersama rekan-rekan juga berpengalaman untuk memandu atau mengevakuasi saudara kita orang Bali yang melakukan persembahyangan yang pada prinsipnya tidak direkomendasikan untuk naik gunung, tapi mereka juga nekat. Nah, kami yang bersama relawan inilah yang membantu untuk mereka mengevakuasi, dan juga warga asing. Nah, ada warga Latvia dan Rusia, mereka melakukan pendakian dan mendapatkan kecelakaan di gunung dan tidak bisa turun dan tersesat. Nah, kami selaku relawan Pasebaya dan juga dilatih menjadi potensi SAR, ya, kami dilibatkan juga dalam pencarian tersebut, karena kami pasti bidang komunikasi dan punya link untuk di segala 28 desa, dan juga dilatih untuk jadi tim evakuasi beserta instansi terkait yang leading sektornya adalah Basarnas. Ya, itu aja Pak, terima kasih. Mungkin Pak Kendi ada yang perlu disampaikan. Sudah ya. Sudah banyak. Iya. Oke, berikutnya itu mau tanya, kalau untuk Gunung Api kan desa penyangganya sudah jelas ya, 28 desa itu mau harus evakuasi kemana, ada yang secara kedekatan secara lokasi, ada kedekatan sejarah atau kedekatan pribadi dengan desa tujuannya. Kalau untuk wilayah pesisir kan berapa tahun yang lalu kan pernah terjadi gempa besar yang bikin panik, orang-orang pesisir kan langsung evakuasi. Itu untuk kasus kayak tsunami atau abrasi laut atau air pasang itu ada nggak desa penyangga untuk wilayah pesisir itu? Pernah terpikirkan nggak? Untuk sementara, untuk tsunami memang tidak ada, tetapi dari pengalaman kemarin pada saat terjadi gempa besar, jadi kan penduduk yang di pesisir pantai itu kan mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap juga memberikan himbauan, jadi mereka untuk bergeser ke tempat yang lebih tinggi. Nah, sedangkan di wilayah pesisir kita ini memang dekat dengan perbukitan. Jadi kalau dilihat rute dia dari pantai menuju paling jauh itu 25 menit, paling jauh. Ya, kalau yang dekat kayak di Seraya Bukit itu kan langsung bisa naik, sudah langsung ke puncak bukit. Begitu juga di Manggis, daerah Manggis dan di Dase ini tinggal naik ke sini sudah sampai di Putung dengan ketinggian yang sudah tinggi lah. Artinya posisi di atas bukit jadinya. Jadi dari jarak pantai yang kalau daerah Manggis itu yang kemarin itu menuju naik itu tidak lebih dari 10 menit. Nah, jadi tidak lebih dari 10 menit sudah sampai di puncak. Kalau memang informasi tsunami berjalan real kira-kira untuk menyelamatkan diri dari rekan-rekan kita akan lebih aman. Jadi kita bisa lewat frekuensi, kalau terjadi pergerakan dari bawah naik kita bisa nutup jalur ini satu, jadi mereka akan menjadi jalur satu arah. Jadi kitalah yang menutup di sini dari posko ke barat ini tidak boleh ada naik. Jadi mereka akan aman karena di sini titik aman. Ada di atas bukit ya, ada di atas bukit walaupun ada letusan dan lain sebagainya, ternyata di sini titik aman juga. Jadi tidak ada jauh dari lemparan 12 kilo batu, paling kalau abu ya dimanapun pasti kena ya. Tapi untuk batu dan lain sebagainya kita titik aman. Nah, kalaupun terjadi tsunami arahnya ke sini mereka titik aman. Kalau untuk teman-teman yang di Pasebaya ini, di relawan Pasebaya itu jangkauannya hanya Karangasem atau satu Pulau Bali itu ada anggota yang Pasebaya itu, atau hanya khusus untuk Gunung Agung? Kita memang awalnya kan bergerak khusus, tetapi relawan Pasebaya Agung ada di mana-mana. Jadi malahan kita melakukan kerjasama di Tabanan sudah terbentuk posko Pasebaya Agung ya. Di Tabanan ada, jadi karena di sana juga tempat pengungsian. Jadi mereka sudah ada posko tersendiri. Kita juga bekerja sama dengan desa-desa yang lain, kayak di
sesetan, di kelurahan sesetan ya. Jadi kita sudah melakukan MOU. Begitu juga di kabupaten-kabupaten lain. Berarti sudah cukup tersebar ya, bukan hanya di Karangasem aja, tapi sudah ada di berbagai titik. Pertanyaan berikutnya tentang proses monitoring itu kan dapat informasi baik dari pos gunung api. Kalau dapat informasi nggak dari kayak BMKG atau Pusdalops atau apa gitu tentang pemantauan kebencanaan? Baik, kami juga beberapa bulan yang lalu kami diundang oleh BPBD Provinsi di bawah Pak Kalasa Bapak Direktur. Jadi kami juga digabungkan dalam grup BMKG. Jadi bila mana terjadi perubahan cuaca atau iklim, kami di grup WhatsApp kami menyebarkan informasi yang kami dapat dari BMKG itu sendiri. Setelah menerima informasi itu penyebarannya pakai media apa saja? Kan radio sudah jelas. WhatsApp selain itu apa saja yang untuk kita punya FB, Instagram. Bisa diceritain nggak masing-masing itu yang penyebarannya? Baik, kami menyebarluaskan informasi yang kami dapat dari instansi pemerintah, baik dari BPMBG, dari BMKG, ataupun dari instansi terkait. Yang pertama, kami menyebarluaskan melalui frekuensi radio. Yang kedua, kami menyebarkan pakai grup WhatsApp. Dan yang ketiga juga menggunakan sosial media khusus Persebaya Agung. Jadi, dan grup-grup yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Salah satu inovasi yang dibuat di Persebaya ini itu membuat aplikasi Persebaya yang bisa itu bisa diceritain nggak tentang itu? Untuk lebih jelasnya, berhubung Pak Ketua ada di depan, mungkin bisa diceritakan langsung. Ya, bisa diceritain. Untuk yang aplikasi Persebaya itu yang di HP mungkin bisa sambil nunjukin. Ya. Jadi kita juga ada aplikasi yang kita miliki, yaitu aplikasi Persebaya Agung. Nah, jadi aplikasi Persebaya Agung, jadi diklik akan muncul Persebaya Agung, dan kita akan tahu kayak sekarang kalau kita ingin mengetahui tata letak relawan, jadi kita tinggal klik di lokasi member, kemudian kita cari di ini radiusnya. Kalau dari sini kan radius kawah, teman-teman kan pasti ada di radius, karena relawan itu ada di bawah 4 km ya, berada di lokasi 6 km, makanya kita pakai radius ini 10 km. Jadi yang terjauh saat ini ada rekan kita di 9,4 km. Jadi kalau kita klik, maka dia akan muncul lokasinya di mana. Dan ini ada Pak Jamur ya, namanya Pak Jamhur. Jadi lokasinya ada, jadi 27 menit dari sini. Jadi kalau kita ingin cari beliau, kita tidak tahu jalan, jadi kita tinggal mengkoneksikan dengan Google. Jadi kita sudah secara otomatis mencari beliau. Ya, jadi kita tidak mesti ngebel lagi Pak Jamur ada di mana, karena kita sudah tahu titik letak sahabat kita. Jadi tujuannya ini adalah untuk mempermudah jika terjadi sinyal HP yang hilang di titik para relawan yang ada di lingkar Gunung Agung itu, kita bisa track lewat ini. Jadi kita bisa mencari, tidak bisa ditelepon atau lewat pesawat, tidak ada. Jadi kita bisa track langsung lewat Google. Dan ini mungkin satu-satunya metode bahwa Persebaya Agung memiliki sampai titik relawannya diketahui oleh dari pos induk Persebaya Agung. Apakah semua orang sudah yang di sini sudah punya aplikasinya? Sudah, ini ada. Semua ada. Oh ya. Karena siapapun yang masuk ini pasti memiliki aplikasinya, Mas. Karena kita berbasis HP, Android.
bisa nggak nge-track semua orang yang di sini sekarang 1 kilometer? 1 kilometer. Ya, Kita yang track 1 kilometer. ya, itu ada berapa yang paling dekat di sini? Yang paling dekat ini semua 00 di 00 titiknya, Mas. Ya. Ya, jadi kelihatan nih berdasarkan golongan darahnya ini udah kelihatan ya. Ya. Jadi akan terkumpul ya. Berarti yang terkumpul di sini 0,0 titiknya semua. Kalau untuk kegiatan di posko ini, kegiatan untuk edukasi masyarakatnya atau untuk menyiapkan masyarakat untuk evakuasi itu seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritain. Silakan. Dari yang NCS kan sudah biasa melaksanakan itu, sosialisasi lebih dalam. Silakan Mbak Upi, biar atau giliran Mbak Upi. tantangan-tantangan dalam edukasi masyarakat sama tantangan dalam proses evakuasi itu kan banyak tantangan itu ya. Baik, mungkin yang bisa dilakukan sedikit ini terkait tentang evakuasi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya Pasebaya adalah intinya pengurangan risiko bencana. Jadi masyarakat 28 desa terdampak itu bisa melakukan tindakan secara mandiri, itu intinya. Jadi relawan bila mana dibutuhkan dan dengan armada yang terbatas itu bisa melakukan tindakan penjemputan dengan instansi terkait, tentunya dalam hal ini Basarnas maupun BPBD, TNI, Polri. Jadi tantangan kita tentunya sangat banyak sekali, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kita adalah relawan mandiri yang sudah bilang tentu minim daripada pendanaan. Jadi untuk melakukan edukasi terkait daripada pelaksanaan evakuasi tentu ya masih sangat sulit. Harapan ke depannya kita bisa mudah-mudahan ada yang bisa melakukan kerjasama untuk melakukan edukasi tentang yang saya sebut di sini adalah 5K atau Pancapilar kesiapsiagaan. Dalam hal ini, satu, komunikasi sudah kita lakukan itu maupun situasi landai, bahkan bila mana normal kita tetap melakukan memberikan informasi-informasi secara dini, baik itu terkait cuaca seperti saat ini, lalu teman-teman kita yang ada di sini selalu menginformasikan oleh frekuensi maupun media WhatsApp ataupun FB. Kemudian yang kedua ada kesigapan. Dalam hal ini saya sebut kesigapan sebetulnya adalah evakuasi itu sendiri. Jadi kita berbicara khusus tentang gunung api. Jadi ada 4 level di sini. Normal, waspada, siaga, dan awas. Nah, apa mesti yang dilakukan masyarakat pada saat normal? Kan sudah namanya normal, kita tentunya melakukan aktivitas seperti biasa. Jika terjadi peningkatan waspada, apa yang mesti dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah? Kemudian siaga. Nah, kalau dalam situasi gunung api yang seperti semestinya terjadi, seperti tadi Pak Mangeka sudah menyampaikan bahwa Gunung Agung boleh dibilang lain daripada yang lain, siaga. Dan mudah-mudahan tidak terjadi yang eksklusif. Jadi pada level siaga ini sudah ada mestinya pergeseran-pergeseran. Jadi mungkin radius yang terdekat daripada titik puncak itu mesti bergeser seperti bagan yang sudah disampaikan tadi. Jadi masyarakat itu sendiri bila mana merasa tidak nyaman itu intinya, jadi bisa melakukan pergeseran sendiri. Bila mana masih ada tercecer, mungkin baru relawan ataupun tim-tim yang lain melakukan penjemputan. Jadi kemana bergeser itu sudah ada bagannya. Kemudian di sana di jalur-jalur evakuasi diisi tanda-tanda. Kemudian jalur evakuasi juga jalannya mesti dibersihkan atau dibuat biar nyaman untuk dilewati. Kemudian yang ketiga ada keamanan, saya sebut di sini. Kenapa ada keamanan? Karena wilayah yang ditinggalkan akan menjadi kosong. Ini rawan mendatangkan orang-orang yang bermaksud tidak baik. Jadi akses masuk di sini
itu harus ada pos sebenarnya. Pos akses masuk untuk mengetahui siapakah orang yang masuk ke wilayah tersebut. Jadi tim keamanan bekerja sama tentunya dengan TNI Polri untuk memantau jalur orang keluar masuk. Karena daerah yang ditinggalkan itu sudah termasuk hukum rimba. Terjadi sesuatu di sana sudah tidak ada yang tahu. Yang keempat adalah kesehatan. Kalau tim kesehatan ini tentunya bekerjanya di pengungsian tentunya, karena masyarakat bergeser ada di pengungsian, mungkin ada yang depresi atau apa. Nah di sana yang diberdayakan adalah tim kesehatan. Kemudian yang kelima ada kelengkapan. Jadi kelengkapan di sini mungkin saya bilang di sini ada 4, itu ada logistik, jadi ada tim hiburan karena masyarakat perlu butuh hiburan juga yang mengungsi. Kemudian pendidikan perlu diperhatikan juga, dan yang keempatnya adalah sanitasi air bersih. Nah jadi itu yang saya sebut ke 5K atau Pancapilar, kesiapsiagaan, modal kesiapsiagaan Persebaya. Mudah-mudahan kedepannya ada yang tergerak, artinya untuk kami bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat khususnya di 28 desa terdapat. Mungkin itu dari saya. Tambahan mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjelasin yang bagian SOP itu nggak? Bisa menjelasin masing-masing pointer? Siapa yang bisa jelasin? Bencana dampak erupsi Gunung Agung. Jadi posisi kita sebenarnya ada di Posko Induk Persebaya Agung ini. Tetapi posisi kita di atas ini kita mendapatkan Posko Induk Persebaya Agung mendapatkan informasi dari pos vulkanologi. Ya, dari pos vulkanologi ini memberikan informasi kepada Bupati, BPMPG, BPBD, kemudian posko tanggap darurat. Nah, dari pos vulkanologi ini juga memberikan informasi langsung kepada Posko Induk Persebaya Agung. Nah, di sini ada Bupati, BPMPG, BPBD, dan posko tanggap darurat. Dan di sini arahnya naik turun. Jadi kalau memang dari pos vulkanologi memerintahkan kepada Posko Induk untuk memindahkan atau bergeser warga masyarakatnya. Tetapi di Posko Induk juga karena kita penanggulangan risiko bencana. Jadi penanggulangan jika dianggap warga masyarakat kami di lingkar Gunung Agung sangat berbahaya, maka kami akan menginformasikan juga bagi warga masyarakat yang merasa tidak aman, tidak nyaman, dan ketakutan, silakan bergeser. Dan kami dari Persebaya Agung akan mempersiapkan pirantinya itu. Nah di sini naik turun dia. Bisa dari kita memberikan informasi kepada pimpinan-pimpinan kita untuk situasi terkini, untuk diambil keputusan. Bisa juga dari Bupati dan posko tanggap darurat ini memerintahkan kepada Persebaya Agung apakah dia bergeser atau seperti apa. Nah di Posko Induk Persebaya Agung ini sudah berkoordinasi dia. Jadi Posko Induk Persebaya Agung memberikan informasi ke 28 grup desa atau relawan, seluruh relawan. Jadi fasilitas yang kita pergunakan melalui telepon, WA, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram, media sosial lainnya. Nah ini untuk medsosnya kita pergunakan, tetapi di sisi lain adalah kita mempergunakan radio komunikasi berbasis masyarakat. Nah, radio berbasis masyarakat ini kita bekerja sama dengan Orari, Pemda, dan Rapi. Ya, jadi di sini sinergitasnya terbangun karena anggota Orari, anggota Persebaya, anggota Rapi, anggota Persebaya, anggota Persebaya adalah anggota Orari, anggota Persebaya adalah anggota Rapi. Jadi ini sesungguhnya menjadi satu kesatuan karena di sini kan hanya bidang tugas saja. Pada saat Orari melaksanakan pekerjaan, kegiatan Orari, maka kami melakukan kegiatan mengikuti Orari. Tetapi jika kami Persebaya yang notabene berkaitan dengan gunung karena semua menjadi satu wadah, maka semua anggota Orari dan Rapi melebur diri menjadi Persebaya. Karena apa? Kewenangannya SK untuk menanggulangi erupsi, penanggulangan bencana ini adalah SK-nya Persebaya Agung.
Karena ini yang berketetapan hukum adalah Persebaya Agung yang notabene sudah di SK-kan oleh BNPB. Dan ini satu-satunya relawan yang mendapat SK dari BNPB dan dibentuk oleh BNPB di seluruh Indonesia. Nah ini kemudian kalau memang disuruh bergeser, maka dia akan bergeser, dan disinilah bergeser di 20 desa radius 12 km, kemudian bergeser dia turun menuju desa penyangga sesuai dengan komitmen, sesuai tadi apa yang disampaikan Pak Budi, sesuai komitmen. Kalau dia di sini informasinya adalah tenang dan landai, maka dia diam. Tetapi kalau kita tanda merah ini bergeser, maka dia akan bertemu dengan shelter-shelter ini. Nah, jadi ada shelter, sudah lengkap, shelter pengungsi, shelter logistik, shelter kesehatan, shelter dapur umum, dan shelter komunikasi. Jadi sudah lengkap. Kemudian di bawahnya itu, di semua kegiatan yang kita lakukan semua sinergi ya dengan Basarnas, BPBD, relawan, TNI, Polri, dan PMI. Kemudian di shelter logistik kita bekerjasama dengan Dinas Sosial dan para donatur. Kemudian Dinas Kesehatan, kesehatannya. Kemudian untuk dapur umum juga sudah ada Dinas Sosial, relawan, dan PMI. Kemudian shelter komunikasi, orari, rapi, dan relawan. Kerjasama lagi yang kita bangun terakhir adalah, jadi Persebaya Agung sebagai pos induk yang mendapat kewenangan, ya, mendapat kewenangan dari pemerintah untuk bergeser atau tidaknya. Jadi kita menyampaikan bahwa bergeser. Jika terjadi pergeseran dari informasi ini, maka relawan Persebaya Agung akan naik ke atas, memberikan sosialisasi, karena kewenangan itu yang diberikan. Jadi tidak ada organisasi lain yang diberikan untuk menyuruh orang bergeser selain Persebaya Agung, selain pemerintah, dan kita perpanjangan tangan pemerintah. Ya, jadi kalau kita sudah diperintahkan, maka kita akan menyasar. Jadi relawan-relawan kita 28 desa akan masuk ke kantong-kantong pengungsi untuk memberikan sosialisasi pergeseran. Kemudian di jalan akan disambut oleh TRC Rapi. Jadi TRC Rapi bertanggung jawab penuh selama mengantarkan dari perjalanan, mengatur lalu lintas, dan sebagainya. Nah, kemudian sampai di tempat pengungsian, shelter pengungsian, maka akan disambut dengan teman-teman orari. Jadi teman-teman orari yang akan menerima, kemudian serah terima sampai pengungsi, orari dia yang akan mencatat, memberikan informasi kepada posko induk. Berapa orang pergeserannya, dan jadi akan disampaikan ke posko induk Persebaya untuk mempercepat proses. Jadi pengungsi bergeser, berpindah, ada yang mengamankan di jalan dan diarahkan kemana. Kemudian pada di tempat pengungsian ada orari yang menerima. Jadi nanti teman-teman orari juga masing-masing kecamatan itu akan langsung membangun pos-pos sendiri sesuai dengan kesepakatan itu. Dan ini kerjasama yang sangat luar biasa kira-kira yang sudah kita berusaha kita lakukan untuk menyelamatkan warga merasa nyaman. Tapi kita juga tidak mengesampingkan ini semua, karena bidang tugas kita mengeluarkan, bergeser, kemudian dihantarkan, kemudian diterima. Sampai di sana dulu. Masalah logistik dan lain sebagainya adalah kita bekerja sama dengan pemerintah terkait. Mungkin salah satu hal yang pengen digali atau itu soal isu hoax. Itu banyak beredar, hampir semua bencana pasti ada hoax yang beredar. Dan waktu pengalaman yang dulu-dulu itu wilayah-wilayah yang aman itu ternyata ikut evakuasi juga atau ikut bergeser juga. Itu mungkin bisa menceritakan proses-proses bagaimana menanggulangi hoaxnya atau tantangan-tantangan untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang wilayahnya aman nggak perlu semakin menjauh gitu. Itu gimana pengalamannya? Mungkin Mas Toko. Terima kasih. Untuk menanggulangi info hoax,
pertama-tama kami relawan Pasebaya dalam mengambil gambar atau foto dokumentasi sudah mempergunakan aplikasi open camera. Jadi otomatis di situ akan tercatat data tanggal, tempat kejadian, waktu, dan koordinat kejadian. Jadi secara teknis untuk pengambilan gambar, rekan-rekan Pasebaya itu sudah mempergunakan aplikasi open camera atau stem kamera. Jadi bisa dipertanggungjawabkan keaslian informasinya. Kedua, informasi lewat media amatir radio pun dari rekan-rekan Pasebaya kami sudah saling memahami dan saling mengenal. Dari modulasi, dari suaranya pun kami paham ini rekan Pasebaya atas nama si A, si B, si C yang memberikan informasi. Rekan-rekan NCS otomatis juga sudah paham. Jadi ketiga, yang sering terjadi adalah informasi gempa bumi. Biasanya rekan Pasebaya kami ada yang mempunyai kehususan sedikit. Beliaunya yang lebih paham daripada kami dalam menerjemahkan seismograf radio relay atau suara SRR, dia juru made. Biasanya asal SRR itu berbunyi menandakan adanya gempa dalam 24 jam. Beliaunya pasti langsung menginformasikan di frekuensi. Saya sering membuktikan itu, jam 00 sekian pun beliau langsung. Dan beliau cukup memahami gempa itu ada dekat dengan Gunung Agung ataupun jauh dari Gunung Agung. Itu memang disiplin ilmunya yang susah didapatkan. Tapi beliau karena kontinu rutin mendengarkan dan memonitor, saya rasa beliau lebih paham dari kita. Kemudian masalah hoax yang lain, kita juga punya grup-grup WA dan syukurnya sampai saat ini masalah hoax Gunung Agung bisa kita tanggulangi. Jadi karena relawan kami ada di mana-mana dan grup-grup WA kami orang-orangnya itu tidak sembarang, artinya yang masuk dalam grup-grup WA di Pasebaya itu bisa kami kenali dan memang kami secara personal pun kenal. Jadi bisa dipertanggungjawabkan informasi apapun yang disampaikan lewat Pasebaya. Belum tambahan mungkin ada rekan. Mau nambahin? Saya akan menambahi bahwasanya terkait bahwa informasi terkait gunung ataupun bencana yang lain, biasanya masyarakat sudah sangat percaya sekali dengan Pasebaya. Jadi kalau sudah Pasebaya menginformasikan, masyarakat pasti percaya. Itu aja ya. Mungkin apa? Nah itu sebetulnya juga menjadi beban moral bagi kita relawan di Pasebaya, harus menginformasikan berita yang benar gitu. Mungkin apa pengen lebih mengenal apa dampaknya yang apa dari erupsi kemarin atau dari itu khusus untuk wilayah apa pertanian atau perkebunan di seperti ini itu seperti apa dampaknya secara ekonomi atau sebagai penggarapan tanah atau sebagai para peternaknya itu seperti apa? Apakah yang bisa menceritakan? Baik, saya tambahkan kalau gitu ya. Boleh ya. Paling itu kalau lebihnya biar ditambahkan. Ya. Jadi dampak yang dirasakan oleh warga masyarakat di lingkar 28 desa terkait Gunung Agung mengalami erupsi hujan abu beberapa tahun yang lalu. Jadi dampaknya yaitu pertanian, perkebunan ya kena abu, jadi otomatis banyak perkebunan yang gagal panen. Yang kedua mungkin karena di pegunungan mata air yang susah, yang sulit, jadi bak-bak penampungan air dari air hujan kemasukan abu sehingga mengandung gas beracun. Jadi masyarakat dengan kejadian 22 September 2017, jadi dampak yang dirugikan masyarakat cukup besar. Di mana sebelumnya, sebelum terjadi erupsi, warga masyarakat yang terdampak di 28 desa banyak memelihara sapi, layang babi, kambing, dan binatang peliharaan lainnya, yaitu dijual dengan harga yang jauh di bawah harga normal. Karena pemerintah pada waktu itu mengeluarkan himbauan harus segera menjauh 1 kali 24 jam dari badan gunung itu sendiri. Nah, pada saat terjadi kepanikan, saya juga mengalami hal di mana petugas dari TNI ataupun Polri
sempat juga datang ke rumah-rumah penduduk, khususnya di KRB 3 dan KRB 2, mengimbau ataupun mengambil secara paksa orang yang masih tinggal di dalam rumah supaya segera meninggalkan rumahnya. Nah, sehingga orang yang tua tidak bisa naik sepeda motor, ditinggalkan oleh keluarganya, diangkut oleh petugas dari polisi, dari TNI, ataupun dari BPBD Kabupaten Karangasem. Sehingga dengan sangat terpaksa mereka harus meninggalkan hewan peliharaannya. Nah, esoknya mungkin anaknya atau saudara yang lain kembali ke rumah dan mengambil hewan ternak, menjual dengan harga yang jauh sangat di bawah normal. Sehingga contohnya saya di Gunung Utara, saya tinggal di KRB 2, sampai saat ini saudara saya tidak bisa pulang dari pengungsian karena beliau sudah meninggal di pengungsian dan dikremasi di Umbul. Nah, itulah dampak. Jadi karena warga masyarakat banyak yang tidak bisa hidup dengan suasana yang baru. Jadi walaupun masyarakat yang tinggal di pengungsian dapat bantuan dari pemerintah ataupun dari dermawan yang lain yang dengan sukarela menyumbangkan penghasilannya, tetapi mereka tidak bisa hidup nyenyak dan asing untuk mereka, sehingga banyak warga masyarakat meninggal di pengungsian bukan karena erupsi Gunung Agung itu sendiri. Nah, itu mudah-mudahan begitu diturunkan status dari level 4 ke level 3 atau siaga, jadi warga masyarakat kembali beraktivitas mulai dari -0, bukan dari 0. Kalau dari 0 mungkin masih ada, dari -0 mereka mulai bercocok tanam, mereka mulai memelihara hewan peliharaan. Jadi kendala kami sebagai NCS bersama rekan-rekan yang lain, di saat kami memberikan edukasi melalui radio ini, kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama, kami jammer. Jadi jammer, begitu kami melakukan edukasi, ada juga oknum-oknum masyarakat yang mungkin tinggalnya nyenyak ya, tinggalnya enak, tidurnya nyenyak, sehingga mengganggu frekuensi dengan jammer, sehingga rekan-rekan relawan dari lingkar 28 desa ataupun masyarakat yang ingin memberikan informasi tidak bisa melewati frekuensi karena bentangan signal. Bersinergi juga dengan instansi dari Balmon dan juga rekan-rekan relawan dari Pasarbaya Agung menggunakan alat untuk mendeteksi, sehingga beberapa yang membentangkan sinyal cepat tertangkap dan dengan alasan tidak sengaja. Nah, itulah kendala kami di lapangan sebagai relawan mandiri yang sampai saat ini dimanapun kami tinggal, dimanapun kita tinggal, kita tidak tahu bencana kapan dan di mana bencana itu terjadi. Bencana perlu kita kenali sehingga kita bisa menghindari. Jadi kalau kita tinggal di dekat gunung, potensi yang mengancam keselamatan kita tentunya gunung itu meletus. Kalau kita tinggal di dekat bibir pantai, mungkin keselamatan yang mengancam kita adalah tsunami. Kalau kita mungkin tinggal di gedung yang mewah ya, apartemen yang bertingkat, mungkin gempa. Jadi kalau tinggal di tempat yang datar, mungkin potensi yang mengancam keselamatan kita ya likuifaksi. Jadi disinilah kita perlu kebersamaan. Ibarat mata uang, satu sisi saling mendoakan. Seperti sering saya sampaikan, kita semua adalah bersaudara. Kita lupakan perbedaan, baik suku, agama, dan ras. Karena di Pasarbaya mengenal untuk menjadi saudara tidak harus lahir dari rahim yang sama. Saudara yang baik adalah saudara yang saling mengingatkan dan tentunya saling mendoakan. Suatu contoh, tsunami di Aceh, kita di Bali, umat Hindu menyebutnya dengan saudara-saudara kita di Aceh tertimpa musibah. Begitupun terjadi gempa di Jepang, itu saudara-saudara kita di Jepang tertimpa musibah. Nah, kenapa kita di Bali, khususnya Indonesia, tidak bisa menjadi saudara? Nah, mudah-mudahan dengan adanya relawan Pasarbaya Agung, yaitu dengan singkatan Pasemetonan Jaga Bayu Gunung Agung, ke depan bisa lebih baik, lebih diperhatikan oleh instansi terkait, sehingga bila mana ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebencanaan, kami bisa dilibatkan sehingga kami bisa tahu cara evakuasi dan cara menghindari bencana itu sendiri. Cukup sekian, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan senior, dari Pak Putu, Pak Wisnu, rekan yang lain, sudah mau kembali di ujung, dari Bandem silakan. Mau ditambah?
Ada yang mau namanya tentang apa? Dampak terhadap apa pertanian seperti apa? Tambahin. Oh ya. Baik, kejadian 22 September itu sebenarnya efeknya memang sangat besar kepada pekerja, diawali dengan ketidaktahuan atau kurangnya informasi mengenai Gunung Agung. Jadi pada saat itu memang informasinya sangat tidak jelas, sangat simpang siur. Jadi banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang peternak sapi, peternak babi maupun peternak kambing menjual hewannya dengan harga murah. Karena informasi yang beredar bahwa pasti akan terjadi erupsi Gunung Agung. Nah, dikhawatirkan kalau benar terjadi erupsi, tentu mereka tidak akan bisa melanjutkan memelihara ternaknya. Jadi mereka beranggapan pada saat pengungsian memerlukan dana yang segar dengan cara menjual. Nah, kemudian itulah mungkin dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab menurut saya, jadi membeli dengan harga murah. Kemudian dengan berjalannya seiring waktu, kita Pasebaya lah yang turun memberikan informasi, memberikan edukasi bahwa perkembangan Gunung Agung setiap saat kita informasikan. Jadi masyarakat biar memahami bahwa mereka supaya tidak mengambil tindakan yang sesaat atau dengan cara menjual ternaknya murah. Kemudian juga untuk pertanian memang efeknya sangat besar karena abu vulkanik. Nah, di situ pun kami Pasebaya yang memberikan informasi pergerakan abu kalau terjadi erupsi seperti kemarin-kemarin itu, kemana arah abunya, kami dari rekan Pasebaya yang memberikan informasi berdasarkan informasi dari BPMBG. Kemudian juga hewan-hewan liar pun mendapat perhatian dari kita. Kami relawan Pasebaya pun beberapa kali melakukan atau membawakan makanan ke lereng-lereng gunung untuk membantu hewan-hewan liar atau monyet-monyet liar yang ada di seputar Gunung Agung. Karena dengan tertutupnya lahan hutan di sekitar Gunung Agung, monyet-monyet liar akan menyerang pertanian warga di bawahnya, sehingga tetap akan merugikan pertanian warga. Nah, berpikir hal tersebut, kami relawan Pasebaya berusaha mencari sumbangan makanan hewan, baik itu berupa pisang, umbi-umbian, untuk kita bawakan ke lereng-lereng Gunung Agung untuk mencegah hewan-hewan liar itu turun menyerbu pertanian warga. Saya kira demikian yang menurut saya. Mungkin yang terakhir sebelum jam 12, mungkin pengen dengar awalnya kan masing-masing orang melakukan pengantar ya, pengenalan dan pengalaman. Mungkin nanti pengen dengar satu persatu, pengen harapan kedepannya itu seperti apa untuk Pasebaya ini ya. Ya, untuk peringatan dini atau Pasebaya atau kedepannya apa yang diharapkan atau mimpinya seperti apa? Baik, terima kasih untuk waktunya. Tadi saya sebagai relawan Pasebaya, harapan saya kan dapat bersinergi dengan instansi yang terkait supaya kami bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar dan mendapat pelatihan-pelatihan yang lebih banyak sehingga kami dalam tugas di Pasebaya bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar, tidak menyalahi SOP. Demikian untuk pemerintah juga memperhatikan kami juga, masyarakat juga mendukung giat-giat kami di Pasebaya dengan cara tidak mengejar kami di provinsi atau bisa menghargai kegiatan-kegiatan saya apa yang dia lakukan karena dia lakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, tidak perlu dikasih imbalan. Demikian harapan Tiang. Ya, siap. Ya. Terima kasih kesempatannya. Jadi harapan kami ke depan Pasebaya Agung ini tetap eksis di masyarakat dan mendapat perhatian lah dari pemerintah karena selama ini betul tidak ada perhatian. Demikian. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Harapan kami dari relawan Pasebaya Agung, semoga kedepannya Pasebaya Agung tetap jaya, tetap diterima di masyarakat,
juga kami mohon dari pihak-pihak terkait, dari pihak pemerintah untuk memperhatikan relawan-relawan Persebaya Agung dalam melaksanakan giat-giat kemanusiaannya. Hanya sekian. Baik, kembali. Jadi kami sebagai Net Control Station atau NCS Persebaya Agung, ke depan kami berharap dari pemerintah supaya selalu bisa bersinergi, karena kami mengemban tugas misi kemanusiaan walaupun kami tidak digaji. Jadi betul-betul bergerak berdasarkan panggilan hati nurani. Minimal kami diperhatikan. Yang pertama, kami bisa dibantu alat komunikasi. Yang kedua, mungkin dari pemerintah pusat, kami Persebaya Agung bisa dibantu mungkin mobil ambulan, ya, karena sangat dibutuhkan bila mana terjadi erupsi. Kami harus evakuasi, dan alat komunikasi yang lain serta alat pelindung diri yang lain untuk keselamatan kami sebagai relawan dan orang-orang yang akan kami selamatkan. Karena kami di sini kami tidak pernah berharap lebih dari pemerintah, karena kami berpikir apa yang bisa kami berikan, tidak pernah berpikir apa yang bisa kami dapatkan secara pribadi. Maka dari itu, mudah-mudahan Persebaya Agung di bawah Ketua Bapak Gede Pawana, Persebaya Agung selalu bisa diterima oleh masyarakat untuk memberikan informasi-informasi, baik kebencanaan ataupun kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, silakan Pak Dewi Semutir. Baik, terima kasih. Terkait tentang harapan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya Persebaya Agung akan desa dalam melakukan tindakan pengurangan risiko bencana. Jadi harapan kita masyarakat di 28 desa bisa memahami, bisa mengerti jadi bagaimana melakukan tindakan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, karena seperti juga yang sudah disampaikan bahwasanya kita relawan Persebaya melalui posko induk menyiarkan melalui frekuensi radio dan channel hari tentang edukasi. Jadi harapan kita bisa melakukan edukasi ke masing-masing masyarakat. Namun karena terbatasnya dana di selama ini belum bisa kita lakukan seperti itu, masih melalui media radio maupun media WA dan Facebook. Mudah-mudahan harapan ke depan ada sinergitas terbangun sehingga bisa melakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Hal-hal apa yang perlu dilakukan pada tahap seperti saya sampaikan tadi, normal, waspada, siaga, ataupun awas. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Nanti Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terkait dengan harapan ke depan, kami di sini sebagai relawan kemanusiaan, jadi kami berharap tetap eksis untuk bisa membantu masyarakat, kemudian kompak dengan masyarakat juga instansi terkait, dan tentunya kami berharap Gunung Agung cepat normal kembali sehingga masyarakat Karangasem bisa hidup tenang sendiri. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktu. Selamat siang kembali untuk semua. Saya mewakili dari rekan-rekan pertanian dan peternakan di lingkar 28 desa. Saya berharap untuk pemerintah pusat atau Bali atau khususnya Kabupaten Karangasem agar mempersiapkan untuk segala sesuatunya bila mana kita di tingkat 28 desa atau di lainnya. Ketika dulu waktu tahun 2017 ada peningkatan Gunung Agung dan kami di peternakan dan pertanian sangat sulit untuk mengevakuasi atau menitipkan ternak, sehingga kalau ada dari pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu agar juga dari kami di pertanian dan peternakan menjual, karena seperti dulu
murah-murah. Itu harapan ke kami dari perwakilan pertanian dan peternakan. Terima kasih, selamat siang, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin harapan tidak jauh beda dengan teman-teman yang lainnya. Untuk kedepannya juga harapan kami di Pasiraya untuk situasi dan kondisi supaya lebih landai dan kembali normal seperti yang kala. Itu harapannya dan Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin intinya sama seperti teman-teman. Kami dari Pasiraya juga mengharapkan dengan banyaknya anggota yang tersebar di Kabupaten Karangasem, kami memohon dan juga semoga sih harapan saya tuh anggota Pasiraya kompak selalu, dan harapan juga Gunung Agungnya kembali normal seperti sedia kala, tidak terjadi erupsi lagi, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang dan tidak seperti pada tahun 2017 di saat erupsi yang besar sehingga hampir bisa menutup bandara internasional yang berada di Ngurah Rai, sehingga sangat-sangat dampaknya sangat ketara sekali untuk pariwisata yang datang ke Bali. Saya harap untuk kedepannya mudah-mudahan sih Gunung Agungnya tidak paling tidak harapan saya itu cepat landai sehingga kunjungan pariwisata untuk datang ke Bali bisa lebih banyak. Itu aja harapan dari saya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Adapun harapan kami sebagai relawan Pasiraya ada dua, yaitu ada keluar dan ke dalam. Tidak keluar, maksudnya terhadap instansi dan pemerintah, saya harap agar dapat lebih optimal terkait SOP mitigasi bencana, sehingga apabila terjadi hal-hal seperti 22 September, informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik sehingga tidak terjadi kepanikan seperti dahulu, sehingga hal-hal yang semestinya tidak terjadi dapat dihindarkan. Karena berkaca dari yang lalu terjadi kerugian secara ekonomi yang masif karena ekonomi terhenti, masyarakat yang berdagang juga tidak dapat berdagang dan ekonomi tidak dapat terbuka. Kemudian ke dalam kami harap Pasiraya ini tetap eksis dan semakin kompak dalam penanggulangan risiko bencana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Harapan saya tidak jauh berbeda sama teman-teman yang lain. Kami harap dari instansi terkait ke depannya lebih proaktif dalam memberikan pelatihan dalam menanggulangi bencana alam yang seperti lalu dari SAR, Basarnas, dan BNPB, agar kami tidak menyalahi SOP ketika kami melakukan evakuasi, edukasi maupun mapping kepada korban-korban bencana alam. Nah, harapannya lagi agar Gunung Agung segera kembali landai normal seperti biasa, agar kami penduduk Karangasem terus terang di beberapa daerah wilayah terdampak dampak psikis ataupun tekanan psikologinya masih banyak yang trauma. Kadang-kadang mereka menganggap enteng terjadinya erupsi karena dulu tidak terjadi apa-apa, sekarang masa harus. Jadi harapan saya Gunung Agung kembali normal dan kami semua masyarakat Karangasem, Bali pada umumnya bisa beraktivitas dengan normal. Sekian dan terima kasih.
Baik, harapan saya selaku relawan, mudah-mudahan kita semua selalu diberkati dengan kesehatan, tidak bosan-bosannya kita beraktivitas selaku relawan, walaupun seperti secara general disampaikan oleh teman-teman, kita tanpa imbalan dan tanpa gaji, tapi imbalannya adalah berupa berkah kesehatan. Dan saya harapkan juga, karena saya aktivis pendaki, mudah-mudahan situasi atau Gunung Agung kembali normal, sehingga kita yang bergelut di bidang pariwisata khususnya pendakian bisa beraktivitas dengan normal, otomatis berimbas pada ekonomi kami keluarga. Demikian harapan, terima kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore. Harapan saya adalah harapan dari semua relawan Pasebaya, juga harapan dari semua warga Karangasem, yaitu harapan saya semoga Gunung Agung tidak pernah meletus. Dan kemudian harapan saya sebagai umat manusia semoga tidak pernah terjadi bencana. Harapan saya sebagai anggota Pasebaya, semoga pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Pasebaya. Minimal pemerintah bisa memberi bantuan fasilitas untuk kelengkapan di posko Pasebaya. Karena kami sebagai relawan, tentunya kami sudah memfasilitasi diri kami untuk memberikan informasi, tapi minimal pemerintah bisa memberikanlah fasilitas di posko induk Pasebaya, terutama kelengkapan dan alat sarana komunikasi. Sekian dan terima kasih.